Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan ya Kak, nama saya Jelita. Saya di sini sebagai seorang konselor dan saya berbicara dengan siapa? Salam kenal Kak Jelita, saya Wulan. Halo Wulan. Halo. Wulan tadi kesini dengan siapa Wulan? Sendiri Kak. Sendiri. Wulan tahu apa yang akan kita lakukan? Tahu Kak, konseling kan ya? Iya, konseling. Kak Wulan tahu itu konseling apa? Enggak Kak. Oke, baik. Kalau begitu, saya akan menjelaskan bahwa konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh profesional, yaitu konselornya saya dan kliennya itu Kak Wulan, untuk membantu Kak Wulan mengatasi ataupun memberi solusi apapun yang mengganggu pikiran kakak. Oke, Dari Kak. sini kakak paham? Paham Kak. Ada yang mau kakak tanyaan? Enggak. Baiklah, dimana nanti proses konseling kita ini, saya harap kakak menceritakan apapun yang kakak rasakan secara sukarela, secara terbuka kepada saya, dan kakak tidak perlu takut bahwa apa yang akan kakak sampaikan itu akan terjamin kok kerahasiaannya hanya di antara kita berdua dan sama Allah yang tahu. Iya Kak. Oke, dan dimana nanti saya berharap kakak berpartisipasi aktif untuk menceritakan apa yang terasa dalam pikiran kakak, apa yang mengganggu suasana hati kakak. Dan selanjutnya nanti kegiatan ini tidak akan pernah keluar dari norma-norma yang berlaku selama ini. Bagaimana Kak Wulan? Oke Kak. Alhamdulillah, kakak udah paham? Udah. Alhamdulillah. Kalau begitu, apa yang kakak rasakan? Apa yang bisa saya bantu, Kak? Jadi gini Kak. Saya kesini tuh karena selalu merasa sangat cemas Kak setiap kali mau presentasi di kelas. Bahkan sejak beberapa hari sebelumnya. Untuk mengatasinya, saya selalu berusaha persiapan sesempurna mungkin, menghafal mati-matian setiap kalimat dan latihan di depan cermin. Tapi masalahnya, kalau saat latihan, saya bikin salah sedikit aja, saya langsung kesal Kak, kayak merasa gagal gitu, dan akhirnya saya bad mood. Sebagai pelarian, saya malah milih scrolling TikTok Kak, IG gitu, media sosial berjam-jam lah untuk menenangkan diri saya. Dan ujung-ujungnya, saya itu merasa bersalah karena membuang waktu. Jadi makin panik lah karena hari H tuh semakin dekat Kakak. Tapi sudah terlanjur kehilangan semangat buat latihan lagi. Nah, siklus ini itu terus berulang-ulang Kak. Dan saya ingin tahu bagaimana cara mengatasi kecemasan ini supaya bisa lebih tenang dan percaya diri. Oke, terima kasih kakak sudah mau cerita apa yang mengganggu pikiran kakak. Terima kasih Wulan sudah berbagi atas ceritanya. Sejak kapan Wulan mulai merasa kecewa tersebut? Sejak semester 2 Kak. Waktu itu saya kan sempat blank Kak di depan kelas, dan beberapa teman saya tuh ngetawain saya, meskipun mungkin mereka maksudnya bercanda kali kan ya Kak ya. Tapi sejak saat itu saya trauma, terus takut kejadian itu terulang lagi. Pengalaman itu membekas untuk Kak Wulan. Jadi pikiran buruk apa yang biasanya paling sering muncul saat kamu tahu bakal ada presentasi? Biasanya pikiran-pikiran buruk tuh kayak gimana ya kalau lupa lagi waktu presentasi, gimana ya kalau dosen yang nanya sesuatu, atau gimana ya kalau salah terus ditertawain lagi sama teman-teman. Itu aja sih Kak yang terputar di kepala. Meredam pikiran-pikiran tersebut, apa yang Kak Wulan bisa lakukan? Biasanya saya paksa diri saya Kak buat ngafal kata demi kata di depan cermin kayak gitu Kak. Terus tapi kalau salah dikit aja Kak waktu latihan tuh biasanya saya langsung kecewa Kak, bad mood lah pokoknya. Wulan berhenti latihan dan merasa kecewa. Apa yang biasanya yang terjadi? Apa yang biasa terjadi? Saya biasanya pelariannya ke media sosial Kak. Biasanya saya scrolling IG Kak gitu berjam-jam. Dan ujung-ujungnya tuh saya malah makin merasa bersalah Kak dan panik karena waktu terbuang sia-sia kan Kak ya. Terus sementara persiapan saya itu belum matang. Lalu bagaimana kondisi fisik dan pikiran Kak Wulan saat H-H kakak mau presentasi? Biasanya tuh jantung saya tuh benar-benar kencang Kak, terus tangan gemetaran juga, terus suara gemetar, dan begitu berdiri di depan kelas itu rasanya otak saya langsung kosong Kak, ngeblank, dan rasa percaya diri saya itu
hilang total. Oke, paham. Lalu bagaimana kondisi fisik dan pikiran Kak Ulan saat H-H kakak mau presentasi? Biasanya tuh jantung saya tuh benar-benar kencang kak, terus tangan gemetaran juga, terus suara gemetar, dan begitu berdiri di depan kelas itu rasanya otak saya langsung kosong kak, ngeblank, dan rasa percaya diri saya itu hilang total. Ini bagaimana dampaknya masalah ini terhadap perkuliahan kakak? Cukup mengganggu kak, karena saya jadi nggak bisa menikmati kuliah. Setiap ada tugas presentasi, saya selalu sibuk stres duluan daripada memahami materi, dan nilai saya itu jadi tidak maksimal kak, dan saya sering minder melihat teman-teman yang bisa tampil sempurna. Kak, berarti cukup mengganggu ya? Iya kak. Di sesi konseling ini, apa perubahan terbesar yang Ulan harapkan? Saya inginnya bisa presentasi lebih tenang tanpa dikuasai rasa gugup, dan saya juga ingin berhenti kak buat nuntut diri saya sendiri, dan karena saya malah bikin diri saya itu tertekan, dan saya ingin lebih percaya diri. Oke, terima kasih Ulan. Usahamu itu sudah cukup sangat luar biasa dengan persiapan yang begitu kamu lakukan sangat tepat sebelum presentasi. Tapi saya ingin membagikan loh salah satu cerita tentang seorang mahasiswa yang kondisinya mirip sekali denganmu. Dulu, dia itu selalu menghafal mati-matian materi, kata demi kata, dan menuntut dirinya itu tampil sempurna perfect saat presentasi. Akibatnya, dia malah stres berat dan sering blank saat presentasi tersebut. Akhirnya, dia mencoba mengubah strateginya. Dia mulai berhenti menghafal kalimat, fokus memahami poin-poin pentingnya saja, dan belajar menerima kalau salah sedikit itu manusiawi. Perlahan dia jadi jauh lebih baik, lebih tenang, dan percaya diri. Setelah mendengar cerita ini, apa yang terlintas di pikiran Ulan? Jujur kak, itu menampar saya banget kak. Ternyata mirip sekali ya dengan saya yang saya lakukan, dan saya selalu mengulang latihan dari awal. Kalau ada satu kata saja yang salah, sampai rasanya tuh capek sendiri, dan saya baru sadar kalau tuntutan sempurna itu yang bikin saya tertekan. Dan pelajaran apa yang paling penting dan yang bisa Ulan ambil dari cerita kakak tadi? Yang harus saya ambil sih, saya harus berhenti menghafal kata demi kata, dan yang penting itu paham substansi materinya. Dan kalau saya paham, harusnya saya bisa menjelaskannya pakai bahasa saya sendiri kak. Nah, itu bagus sekali, luar biasa. Semisalnya nih, nanti saat Ulan mau presentasi, mendadak lupa satu atau dua kata, bagaimana kamu menyikapinya? Kalau dulu kak, pasti saya panik deh kayaknya dan merasa gagal total. Tapi kalau untuk sekarang saya udah sadar, dan lupa sedikit itu bukan kiamat kan kak ya. Dan saya tinggal lanjut ke poin berikutnya atau menjelaskannya dengan pemahaman yang tersisa. Nah, apa kamu siap untuk mempraktikkan perubahan cara latihan ini? Iya kak, saya mau coba, dan saya akan mulai bikin poin-poin penting saat belajar dan bukan menghafal teks. Dan saya juga tidak boleh langsung menyerah dan mutung hanya karena bikin satu kesalahan pas latihan. Ya Wulan, itu adalah salah satu langkah yang bagus. Itu suatu langkah yang sangat-sangat bagus dan luar biasa. Selain cara ini, ada latihan lain nggak yang ingin Ulan lakukan? Kebiasaan berlari di media sosial sih kak. Mulai sekarang tuh saya mau, kalau jenuh atau kesal saat latihan, saya mau ganti dengan istirahat sehat kayak minum air atau jalan-jalan sebentar, lalu balik latihan lagi, dan bukan malah scrolling berjam-jam. Luar biasa Wulan, itu merupakan tindakan yang sangat konkret dan realistis terhadap persoalan ini. Dan bagaimana perasaanmu sekarang setelah menyampaikan rencana ini? Jauh lebih lega kak. Saya sadar kalau musuh terbesar saya itu bukan presentasinya, tapi melainkan ekspektasi diri saya sendiri yang terlalu tinggi. Dan saya mau belajar lebih toleran pada diri sendiri kalau ada kekurangan kecil kan. Dan perkembangannya. Dan sekarang setelah kita mulai dari awal, apa penyebab utama dari kecemasan yang terus berulang ini?
Kalau dipikir-pikir itu bukan karena saya kurang belajar ya kak, tapi malah sebaliknya karena saya tuh terlalu terobsesi sama kesempurnaan. Nah begitu latihan itu nggak sesuai ekspektasi, saya langsung menyimpulkan kalau presentasi saya itu nanti pasti bakal gagal total. Jadi kecemasan ini tuh bukan soal kesiapan materi ya? Bukan kak. Jadi menurut Ulan, apa sebenarnya yang paling Ulan takuti jika formamu itu tidak sempurna? Saya takut dihakimi kak. Saya merasa kalau saya salah sedikit aja dosen atau teman-teman saya itu pasti bakal nganggap saya itu nggak kompeten. Terus padahal itu kan baru asumsi di kepala saya sendiri, tapi belum tentu mereka berpikir kayak gitu kan kak. Ulan, berarti itu salah satu perkembangan yang sangat-sangat luar biasa Ulan lakukan. Jadi dari sini apa sih akar penyebab utama dari kecemasan yang terus berulang itu? Kalau pikir-pikir ya kak ya, itu bukan karena saya kurang belajar, tapi mungkin karena obsesi saya yang terlalu mendalam untuk kesempurnaan sih kak. Oh, jadi kecemasan ini tuh bukan soal hanya kesiapan materi atau obsesi semata Ulan saja. Oke. Jadi apa yang sebenarnya paling Ulan takuti jika performa Ulan saat presentasi itu tidak sesuai? Saya takut dihakimi sih kak. Saya takutnya dosen sama teman-teman saya itu beranggapan kalau saya tuh nggak kompeten. Bagaimana cara pandang ini akhirnya mempengaruhi cara menghadapi presentasi Ulan selama ini? Efeknya buruk banget kak. Saya jadi selalu tegang dan tidak bisa menikmati proses belajar. Karena takut salah, saya jadi gampang stres dan bad mood saat latihan. Dan akhirnya saya malah kabur ke media sosial gitu kak. Ya, dari sini kita bisa lihat ya Ulan, kamu itu sebenarnya mahasiswa yang sangat-sangat bertanggung jawab dan punya kapasitas yang sangat luar biasa dan bagus. Namun, dari standar harus sempurna yang justru mengunci langkahmu. Ya kak, saya sepakat sekali kak. Kalau yang saya baru sadar kalau musuh terbesar saya itu ya diri saya sendiri. Wah, itu merupakan kesadaran yang sangat mahal, Ulan. Setelah menyadari hal tersebut, apa yang kesimpulan terbesar yang kamu dapatkan tentang dirimu? Saya belajar kalau untuk tampil lebih baik itu nggak harus jadi sempurna sih kak. Jadi yang penting saya paham materi dan menyampaikannya itu seoptimal mungkin. Kalilah itu luar biasa Ulan dengan Ulan mengakui dan menyadari akar dari masalah ini adalah separuh jalan menuju perubahan yang sangat luar biasa. Kamu sudah tahu persis apa yang menjebakmu selama ini dan itu adalah modal yang sangat kamu butuhkan untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Oke. Kak, saya sepakat kak, itu benar kak. Oke, baik Ulan. Jadi bagaimana nih setelah kita menguraikan masalah ini bersama-sama? Alhamdulillah kak, rasanya itu jauh lebih lega kak, dan awalnya saya merasa sangat terbantu. Alhamdulillah, dari kesadaran itu, apa rencana konkret yang akan Ulan lakukan untuk presentasi ke depannya? Saya mau mengubah total cara belajar saya sih kak. Dan itu adalah salah satu tindakan yang luar biasa, rencana yang sangat matang Ulan ambil. Di sini saya cukup paham dan mengerti betapa melelahkannya kekecewaan yang kamu alami selama ini, di mana keinginan berat untuk memberikan yang terbaik justru menjebakmu dalam standar kesempurnaan yang bikin kamu tertekan dan gampang kehilangan semangat. Namun seperti cerita mahasiswi sebelumnya tadi, kita bahas kemajuan itu sifatnya bertahap loh Ulan. Kamu sudah mengambil langkah yang awal yang sangat-sangat tepat dan mampu mengubah cara belajar dan berkomitmen untuk lebih toleran pada diri sendiri. Kuncinya sekarang adalah konsisten untuk mencobanya. Saya juga sangat mengapresiasikan keberanian Ulan dan keterbukaanmu hari ini. Rasa gugup sebelumnya itu sangat manusiawi loh saat kamu presentasi. Itu hal yang valid yang dialami siapa saja yang percaya, dan saya percaya kamu itu punya kapasitas yang besar untuk mengelolanya menjadi rasa percaya diri. Jangan berkecil hati kalau nanti masih ada batu kerikil yang menghalang jalanmu. Rayakanlah setiap progres yang kecil yang kamu lakukan dan yang kamu buat. Iya, terima kasih banyak ya kak. Kalimat kakak itu bikin saya lebih tenang dan percaya diri, dan saya akan berusaha untuk mempraktikkannya secara
rencana ini di setiap presentasi terdekat. Sama-sama Ulan, semangat terus dan tetap belajar karena kamu itu bisa.